Kisah Dewi Areni, awal mula pohon aren di Simalungun. Ya, kisah Dewi Areni merupakan cerita rakyat tentang awal mula adanya pohon aren di Simalungun, Sumatera Utara. Menurut cerita dari orang-orang Simalungun, dahulu kala di dunia kayangan, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Indraloka. Kerajaan Indraloka dipimpin oleh Raja Dewangga yang didampingi permaisurinya bernama Dewi Ratna. Mereka berdua dikaruniai putri tunggal yang sangat cantik bernama Dewi Areni. Ia merupakan gadis luhur, cerdas, berilmu, dan menyayangi orang tuanya. Suatu ketika, Dewi Areni diberi ujian oleh ayah dan ibundanya untuk turun ke bumi. Tanpa pikir panjang, Dewi Areni menyanggupi ujiannya dan segera turun ke bumi. Tak berselang lama, Dewi Areni akhirnya sampai di bumi dan berada di daerah kerajaan purba di Simalungun. Kerajaan purba ini diperintah oleh Raja Purba yang didampingi permaisurinya bernama Dewi Bunga. Raja Purba dan Dewi Bunga ini memiliki seorang putra bernama Pangeran Purbajaya. Anak angkat petani. Ya, di bumi Dewi Areni bertemu dengan petani bernama Pak Itam yang sedang mencari kayu bakar. Dewi Areni memintanya untuk diangkat menjadi anaknya. Pak Itam bersama istrinya yang bernama Ma Itam kebetulan tak memiliki anak. Ma Itam terkejut ketika suaminya membawa pulang seorang putri cantik ke rumahnya. Pak Itam dan Ma Itam akhirnya sepakat untuk mengangkat Dewi Areni sebagai anaknya. Ya, setiap hari Dewi Areni membantu pekerjaan orang tua angkatnya di ladang dan mempersiapkan makanan di dapur. Kedatangan Dewi Areni di rumah mereka membuat hasil tanaman Pak Itam dan Ma Itam semakin baik dan subur. Bahkan hasil tanaman juga berpengaruh pada kampung tersebut. Masyarakat semakin makmur. Karena itulah teman, Pak Itam dan Ma Itam semakin sayang kepada Dewi Areni. Bahkan masyarakat kampung tersebut juga menyayangi Dewi Areni. Menikah dengan putra mahkota. Ya, kecantikan Dewi Areni begitu masyhur di kalangan kerajaan purba di Simalungun. Bahkan Pangeran Purbajaya datang untuk melamarnya. Namun lamaran itu tidak disukai oleh Dewi Bunga, ibu Pangeran Purbajaya. Meski demikian, setelah dibujuk, Dewi Bunga akhirnya menerima Dewi Areni diperistri putranya. Setelah menikah, beberapa bulan kemudian, Dewi Areni hamil. Namun saat itu teman, Dewi Areni difitnah Dewi Bunga. Ya, Dewi Areni difitnah telah mengkhianati Purbajaya, yang saat itu sudah naik tahta menggantikan Raja Purba. Tanpa pikir panjang, Raja Purbajaya kemudian mengusir Dewi Areni tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dewi Areni akhirnya pulang ke kampung dan hidup bersama Pak Itam dan Ma Itam hingga melahirkan anak laki-laki. Putra Dewi Areni tersebut diberi nama Arena. Dewi Areni dan Arena kembali membantu orang tua angkatnya di ladang seperti sebelumnya. Kembali ke kayangan. Suatu hari, ketika sedang berada di ladang, muncul suara yang mengingatkan supaya Dewi Areni kembali ke kayangan. Sementara itu, Pak Itam dan Ma Itam lalu menyadari bahwa Dewi Areni sebenarnya adalah Dewi Kayangan yang sedang menjalani ujian di bumi. Meski demikian, Dewi Areni tak sanggup apabila harus berpisah dengan anaknya Arena. Namun teman, karena perintah dari Kayangan, akhirnya Dewi Areni kembali dan berpisah dengan anak sematawayangnya. Sebelum kembali, Dewi Areni menyerahkan cincin pemberian Raja Purbajaya kepada anaknya.
Cincin tersebut merupakan bukti bahwa Arena anak dari seorang raja di kerajaan purba. Dewi Areni akhirnya kembali ke kayangan dan meninggalkan Arena yang menangis karena tak rela ditinggalkan orang tuanya. Nah teman, tak lama setelah Dewi Areni kembali ke kayangan, di tempat terakhirnya berpijak di bumi, tumbuh sebatang pohon besar dan lurus, berdaun rindang dan berpelepah seperti pohon kelapa. Dari pelepah mayangnya yang seperti terpenggal, menetes air menyerupai air susu yang langsung mengarah ke mulut Arena. Berkat pohon tersebut teman, Arena merasakan air susu seperti air susu ibunya. Setelah meminum air itu, Arena tak lagi menangis. Sejak saat itu, setiap Arena haus dan lapar, Ma Itam akan memberikan air dari pohon jelmaan Dewi Areni tersebut. Arena menjadi putra mahkota. Beberapa tahun kemudian, Arena menjadi pemuda yang gagah dan tampan dengan wajah yang mirip Raja Purbajaya. Sementara itu, pohon jelmaan Dewi Areni semakin banyak dan dibudidayakan oleh masyarakat kampung. Airnya dapat diolah menjadi gula. Pohon tersebut kemudian dinamakan pohon aren dan kampungnya disebut Kampung Aren. Raja Purbajaya kemudian menemui Pak Itam dan Ma Itam untuk mengambil Arena supaya ditempatkan di istana kerajaan. Nah teman, pada akhirnya Raja Purbajaya mengangkat Arena menjadi putra mahkota kerajaan yang akan menggantikannya kelak. Nah teman, itu tadi adalah kisah Dewi Areni. Awal mula pohon aren di Simalungun. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.